Sejarah Mesir kuno seringkali dibalut kabut kontroversi. Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa peradaban Mesir kuno dimulai sekitar 7.000 tahun lalu, dan bahwa itu adalah peradaban politeistik, menyembah ribuan dewa. Bahkan, beberapa catatan menyebutkan jumlahnya mencapai 2.800. Namun, ada narasi yang sangat berbeda. Sejarawan Mesir kuno, Manetho, menyatakan bahwa peradaban ini telah ada sejak 12.500 tahun yang lalu. Dan bukti-bukti kuno menunjukkan bahwa ini bukanlah peradaban yang menyembah banyak Tuhan, melainkan satu peradaban monoteistik yang menyembah Tuhan Yang Esa. Dalam kitab Orang Mati, kitab tertua dari zaman Mesir kuno, para Firaun menyapa Tuhan, "Engkau yang pertama, tiada sebelummu sesuatu pun. Engkau yang terakhir, tiada sesudahmu sesuatu pun." Bahkan Tuhan dalam kitab itu berfirman, "Aku menciptakan segalanya sendirian. Tidak ada seorang pun di sisiku." Lalu, dari mana asal 2.800 dewa itu? Dalam hieroglif, kata Neter sering diterjemahkan sebagai dewa, tapi arti sebenarnya adalah tangan yang kuat. Sebuah sifat, bukan sosok. Mungkinkah dewa-dewa itu hanyalah sifat-sifat dari Tuhan Yang Maha Esa? Namun, seiring waktu, kekuasaan para pendeta dan para raja membuat sejarah ini menyimpang. Demi memperkuat posisi, mereka menjadikan sifat-sifat ilahi itu sebagai dewa-dewa tersendiri, dengan kuil, pajak, dan persembahan, dan rakyat pun harus tunduk. Maka, sejarah pun ditulis oleh mereka yang berkuasa. Tetapi, rakyat Mesir saat itu tidak buta. Bahkan dalam Al-Quran dikisahkan, seorang lelaki beriman dari keluarga Firaun menyembunyikan imannya. Ia berkata, "Apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena ia berkata, 'Tuhanku adalah Allah'?" Rakyat Mesir, sebagian besar, adalah kaum beriman yang menyembunyikan keyakinannya demi keselamatan. Dan saat Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir, rakyat Mesir memberikan emas mereka kepada kaum itu. Sebuah isyarat bahwa hati mereka berpihak kepada kebenaran. Lalu muncul nama-nama seperti Atum, Osiris, dan Nuh. Jika kita telusuri, Atum adalah Adam, Osiris adalah Idris, dan Nuh adalah Nuh. 3 nabi yang setelah wafat dipuja sebagai dewa. Inilah deifikasi para nabi yang dikutuk dalam banyak kitab suci. Maka, sejarah Mesir bukan sekadar kisah piramida dan mumi. Ia adalah kisah pencarian manusia akan Tuhan yang dikaburkan oleh kekuasaan dan kini mulai disingkap kembali. Sejarah barangkali tak perlu ditulis ulang, tapi ia perlu dibaca dengan mata yang baru.